debat di akun Katolik, di akun Protestan, debat di situ tentang aku protes di situ. Kenapa sih kita itu masih makan babi? Kita kan harusnya enggak dong. Kakekku aja nggak ngajarin kami makan babi gitu. Terus, Mbak, kamu ini bukan orang Kristen, katanya gitu. Lah, kaget aku. Aku cari semua ayatnya itu. Terus aku cari tahu yang ada Petrus, ada penglihatan apa yang mimpinya dikasih semua makanan, sembelilah dan makanlah, itu di ayat apa itu ya. Terus sama di Kisah Para Rasul itu, sama siapa yang mau disembeli? Petrus bukan, jadi dia tuh dapat mimpi kalau Petrus mau disembeli? bukan. Jadi dia dapat penglihatan, dapat mimpi, katanya makanlah dan sembelilah, katanya. Oh tidak Tuhan, ini kan haram, katanya gitu. Terus ngulang lagi, ternyata itu bukan tentang makanan, tapi mereka artiin itu. Oh, itu cerita Lukas itu. Oh iya, Lukas. Nah, terus ada lagi yang di Markus sama Matius. Itu aku sampai nge-DM Romo siapa ya, orang Medan itu. Terus katanya karena di Markus jelasin demikianlah Yesus menyatakan makanan halal, sedangkan di Matius nggak ada itu. Jadi menurut aku di Markus itu ayat selipan. Jadi aku protes di situ. Terus katanya kita ini bukan orang Yahudi, katanya gitu. Wah, aku langsung kaget kan. Ya, kan harusnya kita ngikutin Yesus, aku bilang gitu. Ya karena kita bukan orang Yahudi, kayak sunat juga itu tradisi, kalau dilakuin bukan karena iman. Loh gimana, keluargaku sunat semua loh, aku bilang kayak gitu kan. Terus jadi aku tuh kayak, aku nih bukan orang Katolik, katanya gitu. Kamu tuh bukan orang Katolik tuh gak kayak kamu, katanya gitu. Jadi aku ngerasa beda. Gimana? Apa aku yang jarang ke gereja karena sibuk kerja, atau karena aku yang bodoh amat dulu itu? Apa mungkin karena sekarang baru dikasih tahu, buat nyari tahu ini loh gitu. Terus udah selama sebulan 2 bulan ini baru ketemu sama live-nya Bang Zuma ini, baru lewat di akunku. Jadi misal aku ada ngeganjal, aku nggak tahu, aku lagi nyari yang ayat ini nih, toh Bang Zuma lewat sama kawan-kawan Bang Zuma ini, aku dapet tuh jawaban. Aku mikir secara logika kan, masuk akal nggak itu. Terus aku juga nanya teman-teman yang muslim gitu juga kan. Oh iya ya gitu ya, ternyata aku tuh beda sendiri di antara mereka. Ternyata selama ini aku pikir aku tuh udah baik-baik aja jadi orang Katolik. Ternyata aku nggak tahu Trinitas, tanda salib itu salah satu bentuk Tritunggal itu, kayak gitu. Jadi ngerasa gimana gitu. Gini loh Dek, Ya, kalau mau jadi pengikut Yesus itu nggak bisa. Saya nggak bisa, kamu pun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu mengaku, memproklamirkan dirinya sendiri. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Jadi kayak mana kita mau ikut jadi pengikutnya? Nggak bisa kita. Nggak bisa. Karena dia mengaku diutus hanya untuk orang Israel. Itu pun dari kalangan yang sesat aja. Coba baca di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Lalu lalu orang-orang di luar Israel kok ada mengaku sebagai pengikut, seperti Katolik misalnya? Kok ada? Kan Yesus mengaku hanya untuk domba dari umat Israel saja. Jawabannya ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa tanda-tanda buahnya? 1, memanggil aku Tuhan.
bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapapun di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu semua adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu, alias serigala nyamar domba, alias non-Yahudi nyamar Yahudi. Nah sekarang, itu ada nggak di dalam Bible Bang Suma? Ada. Di mana tertuang itu? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sampai-sampai Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan itu, seorang Romo, levelnya sudah sangat tinggi, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bahkan meramal pun sudah bisa. Tapi apa kata Yesus? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kepada adik saya ini, yang sedikit berkumis halus. Kutanya sama saudara, apakah Anda memanggil Yesus Tuhan? Enggak bang. Enggak manggil, Pak, tapi manggilnya paman, bukan? Yesus saja, ya Yesus gitu. Enggak menganggapnya Tuhan. Enggak. Jadi Selama ini menuhankan siapa? Ya Allah Tuhan. Aku Siapa Tuhan yang adik ini sembah? Tuhannya Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan kan? Iya. Berarti bukan Katolik. Ya itu bang. Ya udah, kalau sudah tidak kemudian menuhankan Yesus, menuhankan Tuhannya Yesus, itu berarti sudah selangkah menuju kepada Islam. Itu tanda-tanda itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen, ngaku Katolik, ngaku Protestan, tidak mentuhankan Yesus, berarti mereka sudah selangkah menuju Islam. Tinggal selangkah lagi. Apa itu? Ketika mereka menyadari bahwa Yesus diutus bukan untuk non-Yahudi, tetapi Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kemana kakinya harus berpijak? Menjadi pengikut Yesus tak bisa. Menjadi orang Buddha nggak mau. Menjadi orang Hindu nggak mau. Kemana dia harus pergi supaya dia semakin cinta kepada Tuhannya Yesus dan sayang kepada Yesus? Satu-satunya jalan hanyalah ke Islam. Silakan kirim KTP-nya ke Dinda Ardiansyah. Siap Bunda. Ya bang. Ya dong. Kalau di Islam coba. Kata Yesus dalam Yohanes 16, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami umat Islam nih 24 jam coba menatar P3 P4 pada saudara-saudara Kristen. Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh, tidak digantung di atas pohon. Kami perjuangkan itu sampai kepada titik darah penghabisan pun kami akan memperjuangkan. Yesus bukan manusia terkutuk, tetapi Yesus adalah manusia suci yang tidak layak diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen, oh tidak bisa, Yesus harus terkutuk dong. Untuk apa? Karena dosa-dosa orang mencuri, membunuh, memperkosa, merampok, dan seterusnya harus ditanggung sama Yesus. Makanya dia harus terkutuk, kata mereka. Tapi Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, apabila penghibur itu datang, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku. Dan hanya ada di umat Islam saja item-item itu. Memuliakan, mensucikan, menghapuskan orang-orang kafir dari ajarannya. Lalu mengatakan bahwa beliau diangkat ke langit oleh pencipta langit dan bumi yang menyayanginya. Itu hanya ada di Islam. Dia akan memuliakan aku. Berarti Islam dong. Hanya di Islam dong. Jadi kalau
saudari ini cinta kepada kebenaran, ingin diselamatkan, kemudian maka yuk mari kita sama-sama kemana? Ke masjid. Kita ibadah kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Selesai. Sekarang kalau Anda masih Katolik, ke gereja, siapa yang perintahkan? Merasulkan Paulus, siapa yang perintahkan? Tak ada. Coba, ada yang memerintahkan menjadi Katolik? Tak ada. Yesus tak mengenal Katolik. Yesus hanya mengenal Islam. Di mana Yesus mengenal Islam? Fakta. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam kepada kalian. Islam. Yesus meninggalkan Islam. Gimana dong? Nggak meninggalkan Katolik, meninggalkan Islam dia. Shalom, ereno dalam bahasa Yunani. Islam adalah agama yang diajarkan dan ditinggalkan kemudian oleh Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan salamah, Islam untuk kalian semua. Jadi kalau adik ini mau masuk surga, mau masuk ke Jannah, mau masuk ke Paradiso Firdaus, yuk genggam tanganku, kita menuju ke masjid, sujud pada. Jangan Akhi Sugi, beliau ini anak saya. Ya gitu. Silakan adik ini renungkan baik-baik. Kalau di Islam itu semua aspek ibadah ada aturannya, aspek bertuhan ada aturannya, semua aspek di dalam Islam itu ada aturan mainnya. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Saya kira begitu, silakan. Terus ini soal Paulus ya Bang Zuma. Saya Iya. baru tahu kalau Paulus itu saya tuh sering dengar kayak Romo khotbah kalau baca Injil itu surat Paulus ke jemaat gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau Paulus itu rasul, terus ternyata dia yang untuk buat agama Kristen di luar Yahudi, di luar Israel. Betul. Itu poinnya. Itu aku langsung shock sih pas tahu itu, karena ada teman kan nanya, coba cari Paulus, tahu nggak? Katanya orang bilang ajaran Paulus katanya gitu. Cari, tahu, walah ternyata ini toh selama ini aku nggak tahu. Karena kan nggak pernah disuruh buka Alkitab. Karena kalau di Katolik kan harus Romo yang menafsirkan itu, kita cuma mendengar aja kayak itu. Iya. Habis itu minta perpuluhan dia kan? Enggak Iya dong. perpuluhan. Enggak perpuluhan Enggak. di Katolik. Tapi apa? Enggak ada. Aku Persembahan kasih. Persembahan kasih. Sebenarnya di keluargaku ada yang biarawati, Bang, sama Romo juga ada. Tapi kayaknya Adinda siapa namanya ini? Panggilannya siapa? Amir, bukan? Yuki. Yusuf? Saya Ardi Gurunda. Adinda Ardi. Ardiansa saya. Bukan. Nggak nanya. Yang anak gadis ini yang saya tanya. Namanya siapa? Mbak Biar Yuki, saya Mbak doakan. Yuki. Namanya siapa, Dek? Siapa? Mbak Abdurrahman. Yuki namanya. Oh, Yuki. Aku enggak, itu nama panggilan, nama aslinya Cecilia. Oh, Cecilia Rantang Popo. Wah, bagus sekali namanya. Cecilia Rantang Popo. Mantap namanya nih. Jadi gini, ada nggak Bible di situ? Iya, ada. Coba buka Matius 23 nomor 15. 23:15.
Iya. Udah. Celakalah Bacakan. kamu. Iya, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke. Saya ulang ya. Ya, Celakalah engkau wahai ahli Taurat. 1. Habis. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat dan bahkan mengaku tidak bercacat dalam mengajarkan hukum Taurat. 1. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku dari keturunan Benyamin, orang Farisi. 2. Celakalah engkau wahai orang munafik. Coba adik ini baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Apa kata Paulus? Terhadap orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Meskipun aku bukan orang Yahudi, boleh diartikan begitu karena dia kelahiran Roma. Supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Munafik. Orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma, orang hukum Taurat ngaku Taurat. Itu orang munafik. 1 Korintus 9 20 sampai 21. Terpenuhi. Engkau menjelajahi, engkau menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20 dan seterusnya. Di situ Paulus diceritakan kemudian menyeberangi lautan. Ke pelabuhan satu sampai ke pelabuhan yang lain. Ke pelabuhan yang satu pindah lagi ke pelabuhan yang lain. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya. Paulus mendatangi beberapa daratan termasuk daratan Arab. Terpenuhi. Engkau mentobatkan orang. Damarius dan juga Dionysius di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai nomor 34. Paulus mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Terpenuhi. Nah, permasalahannya sekarang adalah celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja, dan ketika dia bertobat, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya kemudian, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajak non-Yahudi menjadi pengikutnya di luar daripada agama Yahudi? Agama apa itu yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi? Boleh dijawab? ya Bang, itu Paulus. Agama apa yang dibentuk Paulus di luar agama Yahudi? Oh, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Permasalahan dan pertanyaannya sekarang, apakah adik ini mau jadi orang neraka? Enggak lah. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu besok pagi Ya. mandi besar, mandi junub, ya, habis itu mandi besar, mandi junub, belajar wudhu, lalu bersyahadat. Habis itu kirim fotonya dong ke saya. Karena pasti pakai hijab kan, pakai jilbab. Begitu cantiknya ciptaan Allah. Masya Allah. Dindar Diansa cemburu dia, mantap kali. Kalau pakai hijab itu aku malah udah sering. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantes cerdas, ora kepalanya Pantas dijilbabin. cerdas, benar-benar. Iya, terus apa kan sering lihat temen kan kalau pakai jilbab suka kipas-kipas atau apa. Memang panas, tapi lama-lama enggak kok, adem itu. Terus tuh enggak. Nyaman, teduh, merasa aman kan? Benar kan? Terus
Terus muka juga enggak apa ya, enggak gosong Nggak usah atau pakai apa. tingkar. Iya betul. Iya, Yuki, ya. Yuki, akulah alfa dan omegamu. Ya, jadi gitu. Jadi kisah para rasul Matius 23:15 endingnya di mana? Endingnya di data nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan berarti orang yang sesama dengan Yesus. Yang sesama dengan Yesus adalah Paulus. Meninggalkan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu. Di dalam kisah para rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasarios alias Kristen. Berarti agama yang didirikan adalah betul yang adek tadi katakan, agama Kristen. Maka kalau adek ini nggak mau masuk neraka, segera tinggalkan agama tersebut. Saya kira dari saya cukup sementara. Nanti kalau misalnya mau syahadat tinggal hubungi saya. Kalau mau sunat nanti hubungi Dinda Fandi. Kalau nanti butuh teman ke Alpha Midi, ya hubungi Pandi aja. Iya. Sama satu lagi yang Apa tuh? soal Trinitas Tritunggal itu. Jadi aku nggak lagi pakai tanda salib karena aku ngerasa berarti selama ini kalau pakai tanda salib itu menuhankan Yesus gitu. Karena kan itu atas nama Mati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan itu di situ semua. Ya, karena salib itu sebenarnya kalau kita jujur, salib itu adalah hadiah dari iblis. Terus Bang, Iya, aku iya gimana? kan kalau nonton film yang tentang Yesus itu kan udah dari dulu ya, dari kecil bahkan masih inget ya. Nah, kemarin-kemarin ini aku nonton Nabi Muhammad yang versi baru yang 2015, yang Messenger of God itu. Terus baru aku tonton yang versi lama yang 1976 itu, yang The Message itu. Nah itu aku balancekan sama yang di Yesus ya. Misal kayak aku kan jadi pengen tahu, karena kalau di Islam kan itu diganti sama Yudas Iskariot. Terus kayak misal nah bahkan kata-kata Paskah aja aku baru tahu ternyata Paskah itu udah ada di Perjanjian Lama. Itu Iya. tentang hari kurban. Ajaran Iya, Yahudi. itu apa ya, aku kadang ngerasa bodoh atau aku yang nggak tahu atau gimana, tapi aku ngerasa lega karena aku tahu. Terus jadi kan posisi Yesus disalib itu ternyata hari Paskah. Jadi kan malam Paskah itu kan Yesus dengan muridnya makan bersama kan. Iya. Terus kalau di versi yang di film Yesusnya itu Yesusnya kan ditangkap kan. Tapi kalau di film yang aku juga nonton di Nabi Isa, versi Nabi Isa ini. Di Nabi Isa itu Yesusnya udah diangkat dan si Yudas datang menggantikan itu. Dan itu kemarin aku juga nonton live-nya Bang Zuma sampai subuh aku nonton kok, tentang yang kain lenan itu loh, yang ada seorang anak muda Markus berlari 14 ayat telanjang. 52. Itu sama penglihatan Yohanes di surat Wahyu itu, yang dia lihat di Pulau Patmos ada seorang anak muda berkain lenan katanya gitu, tapi dia nggak sebutkan bahwa itu Yesus. Kenapa nggak langsung sebut aja bahwa saya melihat Yesus begitu? Kenapa harus jadi aku membayangkan kan apa kata Yohanes di Wahyu. Nah, soal perjanjian baru juga aku udah nyari tahu, kayak di
Markus, Lukas, bahkan sampai ke Wahyu itu belum tentu valid kalau itu orang yang kayak Rasul Yohanes yang nulis gitu. Bukan, ternyata bukan. Ya kan Bang Suma? Iya betul. Iya. Ya, jadi itulah kalau misal aku nggak tahu jawaban, nanti Bang Zuma, liftnya Bang Zuma lewat tuh, terus ngasih jawaban. Aku nggak Wih, nyari loh. keren Masya Allah. Iya, bahkan sebelum aku tahu ada Bang Zuma sama yang lain lift ini, aku udah maksudnya tuh udah kemana-mana, tapi nggak ke Islam. Aku masih mengarungi di Kristen sama Katolik ini. Pasti dapatnya yang hancur kan? Iya, aku shock loh. Aku shock. Aku tahu semua itu. Wajar aja selama ini kayak teman-teman aku yang Kristen itu, Sil, ini ada ini loh katanya. Misal kayak hari Natal gitu kan suka bertandang kan ke rumah temen. Ada daging katanya. Oh, aku nggak makan. Oh, kenapa nggak makan katanya? Oh, nggak apa-apa, aku bilang. Emang kenapa? Kan walaupun nggak haram di kita, nggak makan juga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh iya, udah maaf ya sih katanya. Kok minta maaf, aku bilang gitu. Oh, aslinya cerewet juga nih perempuan ini. Tadi lemah lembut, sekarang udah kelihatan cerewetnya nih. Oh, lanjut. Orang cerdas yang kayak gitu. Tunggu. Usianya berapa emang, Dek? 62? Masa sih? Enggak. udah berumur. Berapa? Udah 62? Enggak, aku 91. 91? 33. 33, Masya Allah. Pandai. Siap Gurunda. Siap Gurunda. Siap. Gimana Gurunda? KUA menunggu. Oh, saya udah punya istri Gurunda. Gimana? Siapa yang bilang situ? Enak aja. Oh, kirain Ardi gitu. Bercanda ya, bercanda. Iya. Terus apa? Jadi gimana? Jadi rencananya gimana ini? Ya, jadi Yuk, syahadat yuk. aku pengen banget. Aku udah mikir tuh, udah. Jadi sebenarnya kalau kenal Islam itu udah dari kecil ya, karena kan tetanggaan sama guru ngaji, suka lihat teman-teman ngaji gitu, baca Iqra itu aja jadilah kalau huruf hijaiyah itu. Terus kayak sekolah juga di SD negeri kan, bahkan dulu sering ikut pelajaran dan saya dapat 100 terus dulu, 10 dulu, belum 100. Menurut aku mudah loh belajar ini, tapi aku nggak pernah ikut sholat kan, nggak dibolehin. Terus jadi kayak kalau ke Islam kan keluarga juga ada yang Islam kan, gabung kan, ada Pak D, ada yang Islam. Jadi keluarga Iya, itu campur. Jadi kalau menurut aku, apalagi udah dewasa kayak ini, itu sudah pilihan jalan sendiri sih. Iya. Jadi gimana nih? Ya. Syahadat kita? Katanya besok. Kok besok? Tadi kata Bang Rama. Tadi bercanda, sekarang aja. Bang Hande. Ya. Seperti biasa, tugas KTP. Ya udah dikirim KTP-nya dulu aja, Dek. Oh, difotoin aja. Ya difotoin ke HP saya. Di DM ya. Kalau DM ke sebaiknya sih nomor WA biar nanti komunikasinya lancar ke sekretaris. Oh, ini. Ditulis aja dulu nomornya. Berapa, Bang?
Ya, dicatat aja dulu nomor teleponnya. Bisa? Iya, bisa. 0813 Iya. ditambah 9233 tambah 7800. 00 ini Bang Handi ya. Ya, Ya ada nomor satunya lagi Bang Handi kalau nggak aktif yang itu. aktif itu. Ya, dikirim KTP-nya, saya tunggu ya. 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 Mbak Silsilia bisa open cam nanti ya. Apa? Open cam. Oh, saya Untuk kapan syahadat sekarang? harus open cam. Oh, waktu syahadat. Oh iya ya. Ya, oke. Ini saya lihat tadi saudaraku sekalian baru 350 viewer ya, follower. Tolong didukung, di follow supaya bisa open cam, karena untuk open cam harus 1000 follower. Ustaz, kalau ada penutup kepala nanti pakai seperti Adalah kan biasa berjilbab. Iya, ya, Oh, siap. saya ada. Sekarang udah nggak 1000 lagi Pak De, 300 udah bisa buka live dia. Di Masa sini iya? belum bisa ya, di sini belum bisa diundang. Teman-teman bantu di follow ya. Di sini belum bisa diundang untuk open cam. Teman-teman di follow, semua bantu follow. Ya, untuk saudara-saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaction sedang terkena pelanggaran. Mungkin untuk beberapa hari sampai banding diterima itu belum bisa live. Maka saya sekarang fokus live-nya di Bible Berjalan. Mohon didukung baik yang ada di channelnya Bang Zuma, Bang Handi maupun yang di Bang Ardiansah ya. Tinggalkan aja channelnya Bang Ardiansah, pindah ke Bible Berjalan. Terima kasih, oke? Iya, sekaligus saya promosi juga teman-teman sekalian yang Suruh ada pindah, di Akhi, suruh pindah itu viewernya ke Bible Berjalan. teman-teman yang ada di channel Sugi 15. Ini channel Dinda Ardiansa, kita promosikan. Nama channelnya Bang Ardi Official. Tolong ya di subscribe, sebab kalau tidak di subscribe kita nggak bisa komen di sana. Salahnya dia itu di situ. Makasih Gurunda. Makasih Gurunda semua. Silakan. Bang Ardi Official dan Sugi Kristologi. Bible Berjalan. Oh, Bible Berjalan. Bible apa bibir sih? Bibir berjalan. Bibir. Oke, ini sudah bisa open cam ya. Alhamdulillah alamin. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ya, izin Udah berapa lama ngikutin ini? Ngikutin debat-debat kayak gini udah berapa lama? Baru Bang Zuma. Baru. 2 bulan tadi katanya. Hampir 2 bulan lah. Pokoknya di bulan akhir bulan kemarin sama awal bulan ini baru dengar Bang Zuma itu. Tapi selalu dapat jawaban. Terus saya catat kan, saya cari. Nanti saya cari tahu lagi. Apa nyari di Google juga kan, kita harus pintar loh, jangan cuman lihat di Wikipedia gitu. Betul. Karena saya kan suka baca, saya tahu. Terus kayak kata Bang Zuma, kata teman-teman lain juga kan, Alkitab itu kan dari bahasa Ibrani lalu ke Yunani, lalu baru diterjemahkan lagi gitu kan. Ya, betul. Itu juga Jadi tadi pada saya saat cari tahu. Ya. pada saat saya tadi diskusi meminta Yesus 100% Tuhan tapi dia nete, itu dengar? Saya dengar dari kemarin. Yang tadi barusan di sini. Saya bilang sama yang dengan teman Kristen. Iya. Dia mengatakan Yesus 100% Tuhan, tapi Yesus nete. Dengar nggak tadi tuh? Iya, sama siapa tadi? Siapa tadi itu? Iya. Gitu Bagaimana ya. perasaannya mendengarkan saya ngomong kayak gitu tadi? Perasaan saya dengar Yesus menyusui gitu. Yesus nyusu, Dibilangnya bukan menyusui. 100% Tuhan. Oh, ya. Dibilangnya aku- Yesus aku- 100% Tuhan tapi nete.
Iya, aku udah sering itu sebenarnya. Banyak dari kalangan apalagi Protestan sih. Heeh. Iya, 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 iya. Iya, heeh. Bagus. Izin Bang, sama izin ya. KTP-nya sudah dikirim? Oh, belum. Ya, langsung ke Bang Handi aja tadi WhatsApp nih. Ke Bang Ardi aja langsung. Ada sini Ardian sekretaris. Boleh lewat Bang Handi juga boleh tadi nomornya. Oh iya, bisa. Maaf Bang. Ya kalau lewat saya nanti administrasinya agak Besok aja bisa nggak? Ini nggak bisa. bercanda. WA. Gimana? Ya udah, DM? yang penting sekarang open cam aja dulu. Open cam. Ya, Iya dong, kan kita mau syahadat. untuk syahadat Gimana open dong? cam. Sekarang nggak bisa. Iyalah. Iya. Udah Ayo, bisa. kenapa- Tuh kenapa udah aku nunggu undang besok? kameranya. Aku belum pakai itu. Nanti dulu. Siap-siap dulu. Ya udah pakai. Ya dulu. udah siap-siap. Jangan nunggu besok Mbak, kalau untuk kebaikan itu jangan ditunda walaupun 1 menit. Karena kita tidak tahu nyawa kita. Apakah kita bisa menjamin besok kita masih hidup? Kan tidak. Nah, seandainya ya ini naudzubillahi min dzalik ya. Kita mati malam ini tapi belum bersyahadat. Akibatnya kan neraka kekal. Ngeri enggak? Kita Nah, juga kan yang bisa berdosa. syahadat kan. Ustadz Sugi ya, kita juga kena ya. Enggak Marah lah, itu kita kan sudah mengajak. Kecuali siap. kalau ada orang mau syahadat kita tolak ya kan. Nah, baru kita kena. Tapi kalau kita justru mengajak untuk syahadat, dia mau atau tidak kita nggak kena dosanya. Kalau mau dapat pahala, nggak mau ya no problem. Nggak ada yang menjamin kakaknya bangun habis tidur nanti malam tuh. Udah, dia ambil mukena dulu, ambil jilbab dulu. Tapi dipastikan dulu. Alhamdulillah. Tapi dipastikan dulu apa benar-benar dia Katolik. Itu intinya minta. Iya, kirim fotonya dulu aja. Foto KTP-nya dulu gimana? Afi cek VT-nya, dia ada buat VT di gereja juga. Tapi Ngomong dulu ya, ada Pi, ya. identitasnya. Iya. Silakan. Ya, dipastikan saja itu yang penting, jangan sampai kita kena prank, kita menjadi sasaran asal syahadatkan orang, jangan sampai dia muslim gitu ya. Perlu jadi Kalau ada dulu. kalau ada PT-nya di gereja, terus buka kamera ternyata mirip mukanya sama, ya udah, berarti Kristen. Benar nggak? Bisa juga sebagai referensi tuh. Bang Ardi kemarin mualaf yang dari Amerika tuh menanyakan sertifikatnya udah dijadiin belum? Itu sudah diproses Pak Desuki sama Bang Jibril karena beliau punya format yang Inggris tuh. Oh, Jadi oke. kalau untuk teman-teman yang berbahasa Inggris ke Bang Jibril tuh gitu, Pak Desuki. Siap. Kemarin saya kasih nomornya Bang Ardian, saya udah ngubungin. Sudah Pak De, sudah. Ya, Sampun. Yang itu yang dari Aceh semalam malam 2 orang, Bang Ardi udah dihubungi, saya kasih nomornya kan. Dari Aceh. Kapan tuh Bang Handi? Udah saya kasih nomornya. Belum. Gak dibaca ya. Firman. Saya kasih aja ya, dihubungi ya, Pak Bakri ya. Pak Bakri, istrinya Pak sama Bakri. anaknya kan? Pak Bakri Aceh itu anak buahnya. Itu sudah dengan KTP-nya Bang Handi. Iya, minta lagi aja, saya dikasih Pak Burem. Jadi telepon Oke. Pak Bakri. Oke, Yang 2 siap. orang antara ada 2 orang, saya sebut namanya aja. Oke. Otnil Febrianto Harepa sama Adrianto Lauli. Minta Oke. aja sama Pak Bakri. Udah kirim nomornya Orang ke minyak Pak. berarti. Sip. Bang Siap, Handi siap. ini siapa? Laskar Kristus. Nah, Gimana itu sekarang kabarnya? ada kemarin terakhir dia hubungi saya, ada di Nusa Dua Bali. Terus saya telepon yang teman kita yang ada di Bali, suruh ketemu dulu.
Dia katanya mau nyantri di Bali. Jadi Api Bali di udah Bali. respon dulu. Iya, lagi di Bali sekarang. Jadi dia pantau dulu. tinggalkan Timur Leste. Iya, enggak, dari NTT ke Bali. Oh. Iya, Karena iya. menurut dia, pas dia syahadat itu keluarganya banyak yang mendengarkan. Ini dia hijrah ke Bali. Makanya benar apa enggaknya, ya Api Bali bergerak untuk ketemu dia dulu benar apa enggak. Jadi masih dalam tahap menuju A1 dulu sebelum kita aksi lebih jauh. Kira-kira gitu. Ya, di monitor Bang Handi karena ada titipan orang untuk beliau semalam kan? Titipan Iya. teman-teman. Ini Di monitor aja dulu. terakhir dia WA ke saya nih, rencana sekarang mau tinggal di pesantren di Kupang Bang. Cuma sekarang cari aman saja, karena waktu saya syahadat semalam, itu ternyata disaksikan orang sekampung. Saya dibilangi menghujat Yesus, menghujat Kristen gitu. Itu alasannya. Bang Andi, Jadi- KTP nilai Bami? Belum. Silsilia. Mana suaramu? Iya, iya. Oh, udah. Tapi udah. Masya Allah. Biuh, tifule. Bisa nggak bisa kirim WA dulu KTP-nya Mbak? Di HP ini bisa kembali. Dia tuh Bisa dulu ke WA bisa walaupun di TikTok, tapi sebentar aja ya. Nanti kepental kalau kelamaan. Dipoto kirim cukup lah itu waktunya itu. Tunggu. Kalau terpental naik kembali aja. Biasanya terpental itu. Ya, untuk teman-teman sekalian juga, Masya Allah luar biasa, terima kasih 2,1 M likes-nya. Di follow ya teman-teman ya akun narasumber kita di atas, Masya Allah guru-guru kita, disupport selalu. Insya Allah apa yang guru-guru kita ini usahakan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ada yang nanya ke saya, Pak D, YouTube Pak D kok nggak live? Ya, yang Sugi Reaction itu lagi kena pelanggaran, kena hukuman. Jadi saya sekarang live di Bible Berjalan. Cari Bible Berjalan, itu ada foto saya di situ. Langsung di subscribe dan ditonton. Nah, begitu. Ya, izin Ustadz Sugi, ini kebetulan ada bro kita juga dari Katolik ya, dari Juno. Mungkin silakan menyaksikan prosesi syahadat Mbak Sisilia. Masya Allah, luar biasa Hajah Pandi. Aja. Aja. Siap, Ustazah Ardiansa siap. Ini ada yang nanya lagi, nama YouTube-nya apa? Izin. Bible Berjalan. Boleh Bible bicara bentar? Berjalan. Silakan Deng, silakan. Oke. Jadi provinsi Sumatera Selatan. Ternyata wong kita agama Katolik. Deal. Sudah ada. Baik. Udah sampai ya berarti informasinya ya. Oke. Siap. Oke. Ya gimana? Silakan. Bang Zuma. Bro Cecilia silakan open cam. Mute-nya dibuka. Ya udah. Ya, silakan open cam. Bismillah. Masya Allah. Belum, Bang Ardi. belum, sorry. Biu Gimana? tifule. Ini. Aku undang ya. Iya. Coba open cam, terima. Mau taruh aja situ. Udah diterima? Udah. Itu belum terbuka kameranya. Belum disimpan itu. Coba itu. Iya, Simpan iya. warna merahnya. Ya, ulang. Tekan simpan ya. Nanti bisa diputar kameranya juga.
Bang Ardi, saya udah ngirim nomornya ke Bang Ardi ya. KTP-nya, Bang Adi? Iya, sorry. Nanti sekalian sama tanda tangannya, biar menyatu. Habis ini. Oke. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba diundang. Oke. Ntar 5 detik. Kalau nggak bisa, biasanya itu turun dulu baru naik kembali biasanya. Coba itu sudah undang. Udah simpan? Tulisannya gimana? Simpan aja, suruh pilih filter. Nah, terus? Udah, simpan aja, udah. Udah simpan, nggak ada. Oke, coba turun dulu baru naik kembali. Keluar dulu. Ya, Turun keluar dulu. Turun dulu ya, pelan-pelan, awas Follow dulu jatuh. akun saya. Follow dulu akun saya, jangan sampai tidak didapat. Oke. Udah. Oke, turun dulu baru naik kembali coba. Keluar aplikasi sekalian dulu. Hidayahnya Allah itu luar biasa. Aduh. Iya. Bang, Ini Bang kayaknya tidak lama lagi Bang De Julia ini akan nyusul ini. Beliau ini juga kayaknya sudah mikir-mikir nih. Halo, ini udah naik lagi orangnya. Ini juga. Oke, coba bisa open cam mandiri atau diundang. Coba itu kuundang. Bisa nggak? Nah, Bang Yusuf. Waduh, ada Yesusnya di bawah. Di belakang. Benar ya, masih ada foto itu ya. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apa punya orang tua. Coba jangan goyang-goyang biar diambil fotonya, Kak. Oke. Agak tuh Bang Zuma. Oh, sorry. Ternyata termute. Pikir tidak termute. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, baik. Tenangkan hati dan pikiran. Ikhlas. Tak ada paksaan. Ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana dengan kedua orang tua setelah tahu nantinya adik sudah bersyahadat dan menjadi seorang muslimah? Kira-kira apa reaksi mereka? Kalau keluarga besar yang lain pasti nerima ya, karena kan ada yang muslim kan. Kalau yang lain ya kalau orang tua aku Ada yang pastor kan?
Ya itu biarawati tante. Tante, saudaranya ayah, Ibu. ibu. Ya, 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 ya. Aktivis gereja banyak. Iya tante ada juga. Aku aja yang nggak aktif. Oh gitu. Karena bertolak belakang dengan rasio, iya kan ya? Iya. Oke, oke, oke. Di rumah ini tinggal sama siapa? Aku sendiri. Oh sendiri. Iya, ya, oke. Kita mempersaksikan lagi ya, ikuti saya ya. Ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Bang. Subhanallah. Allah. Ya, sama-sama. Bang Zuma Ya, izin. saya berharap nanti bisa jadi aktif di barisan apologet juga ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Oke. bisa bantu. Amin, amin. Siap. Gimana Pak Andi, Dinda? Ya itu ada foto di belakangnya Cecilia itu. Ya, nggak apa-apa. nggak masalah. Anda suka aku tengok. Ya kalau memang itu Jangan. nanti Mbak Cecilia di rumah sendiri itu diturunkan aja. Iya. Ya Mbak ya, turunkan Iya. aja, simpan baik-baik, nggak perlu diinjak-injak, nggak perlu dibakar, Iya. turunkan aja. Sekarang aja saya minta berdiri sejenak, turunkan, nggak apa-apa. Biar kelihatan di video. Oh iya. Masya Allah. Pak Bom Bom jangan nangis dong. Gimana sih? Allah Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Awas jatuh, awas jatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Tengah-tengah. Udah simpan baik-baik. Simpan. Allahu Akbar. Ini bukan settingan ya. Nanti dikira settingan. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya udah akhir didoakan adik kita ini. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Silakan. Masya Allah, saudaraku sekalian, kita hari demi hari, setiap saat Allah pilih kita untuk menjadi saksi saudara-saudara kita menerima hidayah. Subhanallah. Kemarin 3 orang sekaligus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malam ini tidak disangka, ya ternyata ada juga yang ingin disyahadatkan, yaitu Mbak Silsilia. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga berdoa untuk Mbak Silsilia, untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita semuanya. Doa kita insya Allah malam ini dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh seorang mu'alafah, ya, orang yang baru masuk Islam itu, dia itu kembali fitrah, bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, contohnya utang. Itu walaupun Anda sudah mualaf, utang tetap harus dibayar. Islam tidak mengajarkan ketidakadilan. Kalau sudah mualaf utangnya lunas, tidak ada seperti itu. Mau Anda ustadz, mau Anda mualaf, mau Anda haji sekalipun, punya utang harus dibayar. Bahkan Rasulullah punya utang dibayar. Nah, selain dosa-dosa itu Allah ampuni, bersih semua. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelum Islam, Allah tetap hitung. Nah, itu hebatnya di dalam Islam. Dosa dihapus, amal baiknya tetap dihitung. Nah, karena Anda baru saja mualaf, ya, mohon diaminkan doa kita, karena aminnya Anda sama saja menyetujui apa yang saya ucapkan, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik saudaraku, sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa ansurhu indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah mengizinkan kami menjadi saksi atas syahadatnya saudari kami Silsilia ya Allah ya Rabb, yang tadinya menyekutukan Engkau dengan hamba-Mu, malam ini mengakui Engkau Tuhannya yang berhak disembah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Mu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah menetapkan iman di dada kami ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu ya Allah, walaupun belum maksimal ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dada kami ya Allah, di dada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah juga orang tuanya saudari kami Silsilia, ibunya, adik-adiknya, saudara-saudaranya ya Allah, agar tidak menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pemberi rezeki, ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang Engkau coba dengan penyakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumah sakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumahnya ya Allah, sembuhkanlah mereka semua ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah selalu lisan-lisan kami yang menyebarkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, segala doa aku panjatkan kepadamu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana ighfir lana li wali ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a min wal amwatina ka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian telah berdoa bersama kami semua. Semoga apa yang kita munajatkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik Silsilia, Selamat datang Ukti. camnya udah bisa ditutup dek.
Ya. Ya, biar nyantai Untuk duduknya. fikih wanita, mohon Uni Rifa untuk menjelaskan.